Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Dari terakhir itu minta perusahaan bayar THR-nya, tapi sampai hari Rabu belum dibayarkan. Itu mereka kesini, terus sudah kontak Pak Kadis, pakai PTL. Yang itu udah bisa Bugalo, tapi perusahaan yang mau bayar THR-nya, padahal bentar ya. Oh, lagi. Nggak sekolah? Belum. Kapan masuknya? Senin. Oh, Senin. Aku Jumat. Di dalam Pak, Dek. Udah dalam. Warga. Mengenai sampah sudah aku dan kemudian nanti sampai udah pada besar. Di daerah mana ya? Daerah Kebun Jeruk baru. Oh, Kebun Jeruk. Baru. Tapi kayak dulu udah pernah dibuang ya, punya orang ya dulu ya? Pernah laporin kayaknya. Sampai sekarang sudah kayak Sudah satu kecamatan. Biasanya kan satu RW, tapi sekarang satu kecamatan semua buang ke sana. sampai sudah bercibun kayak gini kan. Sudah pencemaran banget. Sudah memang sudah tidak layak itu di komplek aja di sini. Sampainya kelurahan lagi keluar. Kamu langsung dong, Pak, nggak kerja kebersihan ini. Ada 132 gerobak, Pak. Iya itu. Ininya juga. Sistemnya mereka begini, ritual. Sistemnya jadi langsung tuang dan prosesnya lama juga nggak langsung diambil. Ini kalau dia harusnya cepet ngambilnya. Ini dari sekitar semua perumahan nggak ada pengolahan sampah soalnya kan. Dari mana-mana. Rasanya ya perumahan ibu juga buangnya ke sini pasti. Ya ada tempat kita. Di komplek. Iya, Di komplek ini Pak. Adanya di kurang 300 sama 500 kakak, tapi itu sampahnya sampai 4 gerobak besar. dari beberapa kelurahan juga itu setiap hari ada sangat mengganggu. Itu masuk semua di sana. Ya kayak ini memang soal sampahnya kita bertahap soal tanah Bu ya. Sebetulnya Perda kita, ibu buang sampah semua bayar ke kami loh. Nyatakan nggak bayar ke kami. Jadi makanya masyarakat kita tuh jadi kurang ngajar. Semua sampah dihajar, nggak mau dipilah juga. Kenapa? Karena murah, bayarnya ke RW. Sebetulnya aturannya kan bayar ke RW, RW masih atur sendiri buang ke Bantar Gebang loh. Kita bisa tutup ini. Saya bisa tutup, begitu tutup, Bapak Ibu buang ke Bantar Gebang teriak semua. Kosnya nggak bisa nutup. Kami memberikan solusi Pak di situ Pak. Ada dua Pak. Adalah lahan yang Makanya saya bilang yang sama mau- RW kan, saya kan bilang kalau sampai nggak sanggup bayar, Iya. bayar ke kami handle. Jadi RW beberapa nggak mau. Karena dari masyarakat, kan saya tanya, Anda bayar listrik berapa duit? Bayar handphone berapa duit? PAM berapa? Sampah berapa? Iya. Hampir nggak ada arti. Nah itu yang masalah, sebetulnya perdanya itu, sampah itu kan mesti kelola bayar sendiri. Kirim ke Bantar Gebang. Nggak mungkin kan biaya bisa nutup kan, makanya kami ambil alih. Jadi kalau kami ambil alih harus bayar per kubik. Supaya orang nggak sembarang buang sampah, oh marah lagi orang.
Jadi kita di Jakarta gini aja, saya kan selesain, tapi saling tenggang rasa juga, nggak bisa egois. Hari ini kan orang Jakarta kan egois. Sebelah tenggelam mau meledak bukan urusan gua, yang penting jangan ke komplek gua nih. Nah itu orang Jakarta tuh. Jadi itu masalah Jakarta tuh itu tuh. Tapi itu Pak ada alternatifnya. Enggak, kita mau kerjain, makanya saya bilang alternatifnya itu bisa contoh. Saya pernah bikin alternatif begini. Buang sampah tentuin jamnya, kita pasti angkut. Banyak perumahan nggak terima juga. Nggak terima juga. Jadi sekarang gini Bu, kita buang ke Bantar Gebang. Ini kan masalah kan puluhan tahun insenerator nggak dibangun. Iya. Kita buang ke Bantar Gebang pun sekarang dibatasi jamnya. Mobil kita satu hari cuma satu kali. Nah kalau saya bayar tanda tangan preman setahun 400 miliar, 24 jam boleh. Tapi masa saya masih bayar preman supaya mobil bisa masuk? Ini aja bisa berantem di situ. Jadi ini kesalahan puluhan tahun. Saya tanya, kenapa nggak mau bangun insenerator kami masuk dimainin, saya udah pecat 4 kepala dinas. Suruh beli truk sampah nggak mau beli, hilangin. Nah jadi ini tunggu tanya ke ini aja kepala dinasnya langsung. Alternatif juga kalau Alternatifnya nggak bisa dipindah, bisa dari Akila Selatan bisa tembus Pak. Jadi untuk Yang mana? komplek, sementara itu komplek bisa ditutup. Karena ini Pak di dalam komplek Pak tempat sampahnya. Di komplek Jadi banget bisa keluar kalau kita samping kelurahan. Nilai di sini di satu tempat kita. Jadi kita cari terus nomor HP-nya. Oh itu ada HP-nya. Iya, iya. Jadi kasih tahu langsung. Ya, tolong ada dibantu Pak. Ya. Di komplek ini betul-betul sudah sangat Pak, minta foto bersama Pak. Ya. Nah, Bukan cuma masalah di Pak keluarga besar saya sama teman-teman timah minta undang Bapak ya. Masih ingat saya kan? timah ya. Ya. Undang Bapak Pak. Hari apa ya? Tanggal 30 Juli ya di Museum Satria Mandala. Idul Fitri itu. Ya. Masih Pak ya. Sekarang Jakarta terus ya? Ya, Jakarta terus. Jakarta terus Pak. Ya, masih Pak. Tolong begitu sulit soal sertifikat. Ini istrinya yang punya, ibu saya yang punya. Kenapa ini? Ini kan joblinya ada kiri. Ya cuman waktu LT sampai tamat udah cuma ngukur doang, udah bayar apa. Cuman buat ngambil ukuran ditahan Pak. BPN. Iya, BPN bukan wilayah kita yang nahan siapa BPN? bagian pengukuran Catat namanya. Namanya siapa? apa apa ya? Bagian apa? Pusat atau di daerah mana ini? Jakarta Utara. Utara BPN. Udah catat. Jadi langsung WhatsApp ke Nur Marzuki, lu pegang, catat namanya, nomor bapak berapa? Ukurnya dia minta duit atau apa? Dia dikasih juga Pak, katanya nggak, dia bilang alasan inilah lapor polisi udah. Nggak bisa. Kamu mau catat WA ke Nur Marzuki ya? iya Pak ya. Kayak WhatsApp atau catat nomor. Ini kasih dia kasih pegang. Iya, iya. Catat lokasinya, Alamat namanya lokasi siapa sama. Paul. Ya. Masih Pak. Tunggu bentar ya Pak ya. Nah, tunggu bentar. Ini pegang aja nanti saya kasih. Sertifikasi tanah yang tapi tadinya Sama. Ini anak saya. Mana yang kan? Mengenai kapling. Proses sertifikasi tanah yang udah 20 tahun dihuni tapi bukan SHM-nya atau atas nama banknya, abangnya sudah meninggal. Nah, proses sertifikasi itu Tapi merasa surat lengkapnya ada kesulitan. sama saya. Pajak yang bayar. Wasiat ada nggak? Nggak ada karena sudah meninggal. Abangnya punya anak nggak? Punya istri nggak? Ada satu. Istrinya juga udah meninggal. Anaknya? Anaknya di Australia. Anaknya yang ahli waris dia mau kasih tau nggak? Nah, Jadi gini, di dalam struktur tata ahli waris, kalau abangnya meninggal tanpa membuat surat warisan ke bapak, maka itu jatuh ke istri anaknya. Kalau istri yang meninggal tinggal anaknya. Anaknya pun kalau dia punya istri, berarti jatuh ke anak, menantu, dan cucunya. Jadi kalau tanpa surat warisan dari mereka, kita nggak bisa kasih. Kan takut satu hari anak, menantu, cucunya itu menggugat. Tapi ini nggak ada kontak, Pak Ahok. Yang nggak ada kontak harus cari, nggak bisa. Nggak ada kontak ya diam, pakainya terus. Nggak bisa balik nama. Nggak bisa kita. terus yang kedua, Sekarang saya balik, misalnya ini terjadi di bapak sama di ibu.
Terus ada adik keponakan ibu yang itu. Kalau kami kasih pada keponakan ibu, satu hari anak ibu balik dari Australia, gugat saya nggak? Gugat. Ya itu aja. Sama ini satu, Pak. Sederhana aja. PBB 5.000. Mana kok? Terapi sepatu saya Pak PBB ini. Ini PBB. Pak, ini mengenai PBB ya. Ini sebenarnya berapa kok Ibu? 660. Ini kena itu nggak sih? PPT-nya keluarnya itu. Ibu. Kena itu nggak? Maksudnya bayar apa enggak? Nggak kena ya? Ya kena aja. Enggak kena. Soalnya nanya di mana kok? Karena Yang harus dibayar kok 160.000. Berarti dia belum hilangin. sedangkan di Salah ini info salah. PBB, Ini salah nih. Iya, Harusnya kalau di bawah 1 miliar nggak bayar. Oh ini jadi saya nggak bayar ya Pak? Coba ngomongin dia ada kesalahan ini. iya Pak. Coba dicek. Kayaknya dia print salah. yang terakhir izin terapi. Apa? Saya kan punya terapi sepatu otodidak. Nah, Urusannya yang mana? terapi ke PTSP aja, ajuin izin aja. Katanya masih ke di dinas kesehatan. Iya, kalau ada hubungan dengan kesehatan harus kesehatan nanti. Tapi kalau Tinggal datang ke PTSP aja kantor lurah camat, dia bisa urusin. Coba tanya aja izinnya apa, urusin. Satu pintu kok sekarang kok. Ya, tinggal ke PTSP aja. Ih Papa. Kasih ya. Gimana? Aman? Ini Pak, kami dari Tapanuli nih. Bahasa Mas, sekaligus mau minta. Wah, mana nih Batak si Rael? Nah, ini orang Batak yang uruskan nih. Dia sama dia. Diperiksa nanti ya. Kasih. Foto dulu Pak. Periksa dulu. Coba. Ya, sini handphonenya. Si Rael itu urus. beda Pak. Ini kan yang kasus itu kan? Iya Pak. Saya Hendra Pak, tinggal di kebun. Iya. Jadi saya baru-baru sudah Udah kasih Rael cek aja. Tadi katanya HP-nya tulis tadi kan. iya anak saya kuliah di Facebook sudah 2 semester saya nggak mampu bayar. Nggak apa-apa, maksudnya nama HP anaknya, teleponnya, kasih nanti orang saya kan hubungin anaknya. Iya, karena akhir bulan ini kita nggak bayar uang Iya nggak apa-apa, saya minta langsung kami akan hubungin anaknya. siap. Kita minta nomor HP-nya anaknya, teleponnya, kita akan cek. Baik. Nah, kita nggak tahu benar nggak benar. Iya, nanti saya bisa lengkapin. Iya, langsung. Siap. Kasih. Ini sama itu kita semua. Ya, dan ID-nya Pak. Sampai salaman dulu sih Bapak. Kalau banyak, itu kita dulu. Minal aidin. Minal aidin ya Pak. Nah, apa? Belum beres? Belum. Enggak, kita pelajari yang kasus itu. Memang kelemahan kita tuh ada. Kita dari awal itu nggak pernah ada ikatan. Makanya dia tawarin, ini memang perusahaan ini memang nakal aja. Makanya dia tawarin, dia mau kontrak Iya betul. yang mau, tapi yang lama dia mau hapus. Betul. Karena kayak ganti manajemen. Nah ini perusahaan dari awal suka lakuin kayak gitu tau nggak? Itu yang diprotes selama ini soal outsourcing segala macam. Kontrak pun juga sebetulnya nggak boleh kontrak terus 2-3 tahun. Harus kan resmi jadi pegawai. Betul. Jadi sekarang mereka nggak mau, mereka lebih suka pakai outsourcing. Iya. Nah outsourcing kan dulu kan pakai PT. Nah harusnya perorangan. Nah perorangan kita susah mau berdebat. Dia selalu ngotot gini, kalau dia nggak mau udah kok ambil orang lain. Nah kalau kita mau gugat panjang gugatnya. Tapi kan sampai hari ini pun Pak, THR itu Makanya satu-satu cara gugat bu. Nah, tapi THR itu sama gaji kita iya makanya kalau dia nekat nggak mau kita paksa gugat. Nah gugat ini panjang. Itu saya bilang titik kelemahan perusahaan nakal itu kayak gitu. Terus kita harus bagaimana dong Pak? Gugat. Gugat aja. panjang. Gugat panjang. Nah, kalau yang mau kerja, yang kasihan kan yang mau kerja. Hah? Makanya buat yang gugat dia nggak mau kerjain lagi. Itu bantu dia Pak Amin, yang cara proses hukumnya. Disnaker ngomongnya apa kemarin? Karena hari Jumat udah difasilitasi Pak. Makanya paling pasti apa perselisihan industri Hari Jumat pengadilan. kemarin kan sudah pertemuan di sini Ya. Pak ya sama Bu Galuh. Kan Bu Galuh sudah perintahkan bayarkan THR. Dia nggak mau. Panggil lagi. Dia Panggil nggak lagi. mau Pak. THR kita sama gaji kita nggak dikeluarkan.
keluar dia Panggil lagi, THR-nya. kita panggil lagi. Iya, soalnya gugat sudah Makanya pasti dia tahu. pintar, dia udah hitung kalau kita gugat panjang. Berarti memang dia nggak takut. Iya, bukan nggak takut hukum, makanya hukum kita juga tanda kutip, bukan wilayah kita. Kalau mau masalah di sini sih aku bisa, kalau udah wilayah hukum udah susah ya. Cuma kita masih bantuin, kalau mau gugat gimana caranya semua. Nggak apa-apa, gugat aja Pak. Ya, gugat. Proses aja. Sampai hari ini kan Iya, nanti lu bantuin aja caranya gimana. Lu tanya sama dia, dia sarjana hukum. foto lagi Pak. Ada foto Pak. Sama Pak. Ini saya Sekolah. 2014 kemarin kan juara dunia catur itu Pak. Nah sekarang tahun ini dia dikirim ke Azerbaijan untuk tim Olimpiade. Cuma permasalahannya kan yang dibiayai oleh KONI cuma dia Pak meminta bantuan kalau ada apa untuk ibunya Pak. Ini surat tugasnya Untuk pendamping ya. sebagai pendamping. Kasih nomor telepon deh, kirim ke Biro Akas. Ke apa? Ada teleponnya ada di proposal ini Pak. Mana? Catat sini nomor HP bisa dihubungin deh. Sini aja catat nomor HP apa susah sih? Masa nggak ingat? Oke Pak. Sudah gampang dihubungin. Nanti ke Biro Akas ini. Nanti kasih meja saya. Nah, gitu ya. Ini yang main jatuhnya. Iya, yang dulu sama bapak yang ke ibu, yang sama Iya, iya. ibu. Ada klubnya nggak ya? Nggak pakai klub jatuh kan? Oh enggak, dia belajar di situ aja Pak. Jadi gini Pak, jadi menurut saya tahun 2016 ini kan semakin banyak transportasi di darat. Sehingga saya sudah 5 tahun bekerja ini. Saya buat itu berupa stiker Pak. Tapi saya pindah-pindah ke Jabodetabek, Medan, Siantar. Tapi sekarang saya berdomisili di DKI Jakarta. Sehingga saya permisi minta izin sama Bapak supaya jangan saya buat salah aturan. Salah aturan misalnya saya berdagang stiker ini Pak. Nggak, kalau mau ya mesti ngajuin ke ini. Jadi kan stiker jaga jarak nih untuk keselamatan. Dan ini juga stiker ini untuk kemenangan pemilu presiden Jokowi JK juga ini saya buat. Ya, jadi sekarang Bapak mau apa? Minta surat dari Bapak izin berupa rekomendasi supaya saya bisa. Nggak bisa. Bapak jual aja biasa. Jadi kalau ada di lapangan Pak nanti anggota Bapak Ya, menghalangi yang saya. penting Bapak jangan menjual di lapangan di tengah jalan atau di trotoar. Tapi Itu memang aja. di lampu merah sama terminal. Gimana Kalau itu? cuma mau di lampu merah terminal boleh. Boleh di lampu merah sama terminal boleh Pak. Lampu merah ya menghalangi jalan dong. Makanya saya Kan bilang di Bapak waktu- jangan ini, jangan Pak. saya rekomendasi buat melanggar aturan. Kan Nggak di waktu bisa. merah berhenti Pak. Iya, itu sama orang-orang aja. Enggak, itu kan di waktu merah Kamu berhenti. tanya sama polisi deh. Kamu tanya sama polisi aja nih. Terus ini belum selesai, masih berjalan. Ini untuk pembangunan kiosnya. Ya. Cuman apa Ini anaknya sekolah di mana namanya? yang meranti Pak kemarin Swasta untuk ya? ngambil yang untuk ngambil rapotnya kemarin. Sekolah apa sih? Oh, ambil ijazah. Iya, ngambil rapotnya kan masih satu sana. Ini masih kurang. Apa? Enggak apa-apa. Nanti apa kan apa namanya? Ini siapa ini? Ini pedagang. Saya bantu ibu barang-barang udah disiapin. Enggak. Saya mau ngasih konsep revolusi mental ini. Oh. Udah pakai slide semuanya dan mungkin bermanfaat. Ada nama HP-nya nggak? Nih, ada nama saya. Ya, udah itu semuanya. Nama HP-nya ya? Ya, Ini mesti suruh siapa yang lihat ini? ya udah. Pak, foto Pak ya. Ada ya? Saya bukan dari Jakarta, sebenarnya dari Tangerang. Tapi saya minta bantuan Bapak supaya saya bisa dibantu. Saya sama bos saya itu udah lapor ke polisi, ke ombudsman, tapi Masalah apa ya? masalahnya masalah warung. Hah? Apa? Kamu sama bos kamu selisih? Bukan, saya sama bos saya ini buka usaha. Sebenarnya tadinya banyak orang, ada 4 orang buka usaha. Terus ada 1 orang yang bikin hancur usaha saya. Dan kita lapor polisi, udah lapor polisi, udah sampai
penipuan atau apa bosnya? Bos saya nggak nipu. Sekarang gini deh, kayaknya masih Pak Kamil ya. Lu pelajari nggak pelajari kasus hukum, nah ini panjang, saya nggak ada waktu. Jelasin nggak jelas, lu pelajari kasus Enggak, hukum. maksud saya gini Pak. Dia merasa bosnya tahan polisi nggak ada alasan. Kira-kira itu aja kan intinya. Ya, maksud saya minta tolong sama Bapak, maksudnya ini bisa disampaikan ke Pak Jokowi, soalnya saya udah berapa kali ke seknya kita nggak bisa Nggak bisa ketemu Jokowi. Kita kan cuma cek ke polisi aja. Kan masih bawa Polda Metro. Itu pelajari ya kasusnya. Suruh dia bagian hukum. Ini Pak, masalah warung dulu dari dibongkar sama Seko, tapi sampai sekarang 2015 disuruh bongkar. Waktu Bapak itu waktu masih Wagub. Tapi sampai sekarang nggak dibongkar. Warung apa ya? Warung di tepi jalan Pak. Jadi warung di atas got dan di jalan gitu. Dulu sama Seko wali kota Jawa Timur dan suruh bongkar, tapi tidak dilaksanakan oleh kecamatan. Sekarang ada berapa warung di sini? 2 Pak ini. Banjir nggak? Bikin banjir nggak? Mengganggu mobil masuk, mobil tinja segala macam. Kan Coba ini di dicek deh. jalan. Kita cek deh, kita mau cek Ini, iya ini. Karena kita juga tidak mau menghabiskan usaha kecil menengah selama dia nggak ganggu. Dia mengganggu Pak. Makanya kita mau cek. Iya. Karena banyak juga laporan terjadi karena orang nggak suka pribadi. Iya. Ada juga yang iri sama tetangga, lalu dia lapor kita suruh kita bongkar. Nah, kita juga nggak mau sembarang bongkar. Kita kan tinjau sama ini Pak, kita tinjau di lapangan. Ya, jadi Kita cek ambil ke lapangan. Iya. Ya, ini berkasnya bawa pegang. Ya, Bapak, ini HP saya dari Pemda DKI Pondok Kelapa. Oh iya. Saya tinggal di Blok B, Pak. Jadi mau pakai tanah hub yang biasa udah dipakai untuk Dulu enggak, karena blok saya ini kan percontohan Pak. Saya termasuk orang yang pertama tinggal di sana, orang tua saya. Itu karena percontohan pertama di hub itu, tanah hub saya yang ujung 2 dipakai untuk musola, masjid. Hub di sini dibangunin sama Saranajaya dulu bangunan 3 kali 7 meter Pak. Untuk pertemuan warga sama itu. Di tahun 94 juga kakak ipar saya dulu jadi ketua Karang Taruna, ketemu sama Ibu Gubernur Suryani Sudhirja Pak. Itu dikasih modal untuk buka usaha di situ juga. Tahun 2010 ternyata ada orang DKI, PNS DKI tinggal di situ, dijadiin rumah tinggal, dari 3,7 dilebarin jadi full 1 huk Pak. Itu hijau bukan? Udah hijau Pak, di komplek Pemda DKI. lokasinya sebelah mana saya nggak tahu. Lah itu kemarin dia baru pindah, kita ikatan remaja itu mau bikin sekretariat di situ, ternyata sama KPPD itu disuruh bayar 11 juta Pak. Siapa yang suruh bayar? KPPD Pak. Oh iya, harus bayar. Karena audit begitu Pak. Iya, Jadi gini Pak, jadi Bapak kalau jangan cerita 11 juta. tahun dulu. Iya ngerti Pak. Sekarang kan ada BPK ngaudit. Semua tanah Pemda yang dipakai untuk swasta itu harus bayar. Tapi kan ini buat Karang Taruna. PKK-nya harus bayar. Ini remaja. Karena mereka pakai itu dipakai buat orang lain, kecuali kalau mau bukan atas nama Anda, kelurahan, kegiatan di kelurahan nggak bayar. Oh berarti pakai nama Ya kalau sana kelurahan aja. nggak bayar. Karena kalau 11 juta itu ngontrak 12 juta aja dapat mungkin. rumah saya Pak di situ. Makanya orang pasti manfaat itu kan kita diperiksa sekarang. Saya ke KPPD-nya. Kamu coba tanya deh sama dia kita periksa di lapangan. Ya. Ibu. Pak, minta foto dulu sebentar boleh Pak? Siapin aja. Ini masalah penjualan tanah. Kemarin itu. Udah kan kemarin? Belum. Berdiri Pak. Nayo, ini kamu belum urus ya? Nayo udah urus Pak. Baru ketanya. Makasih Pak. Sama. Beda. Apa? Ini masalah jual beli tanah tahun 2008 di depan notaris, jualnya 1,3 M, tapi dibayar baru 660. Saya jualnya sebetulnya awalnya Jual ke Pemda ya? Bukan, swasta. ada Private. Di depan notaris 1,3. tadi pas saya jemput dibawa ke Bandung, padahal lokasi kan di sini. Kok saya nurut aja gitu karena mereka Kayak dihipnotis gitu? kasih tahu, jadi nggak ada percaya. Sebenarnya sekarang sampai sekarang belum ada Nggak dibayar-bayar. alat tidak jual beli tanah itu sama juga orang. Ditipu loh. Ya iya saya Jadi penipuan. saya pakai saya dipakai untuk ini Pak kegiatan warga kan pernah jadi RW Ini kasusnya masuk penipuan karena di AJB-nya 1,3, dia baru terima 660, lalu diserahkan. Jadi selain lagi. Enggak, rumahnya itu diserahkan. Jadi udah nggak dikuasain ibu ini lagi. Sekarang
mendapatkan rumah. Ya karena diusahakan sama notaris sama dia dari Bandung Pak. Ada Pak ke Bandung jemput di itu di Bandung. Pak, sampai sekarang belum tanda tangan. Secara pidana itu udah lewat belum? Belum. Tahun biasanya Pak. Ibu lapor ke polisi deh. Bikin surat laporan ke polisi, suruh si bikin laporan polisi, nanti kalau kita ke polisi bantu. Iya, nanti kita surat rumah hukum mesti ibu lapor, kalau nggak kami nggak bisa. Ibu buat laporan ke polisi, suruh, iya suruh temenin, nanti baru kita lihat. Nanti suruh orang kita dampingin, ya. Ini orang saya suruh dampingin. Ya. Yang kemarin dia Ibu apa? Sama. Udah kan? tindak lanjut yang masalah kemarin aja. Udah. Cuman mentok banget Pak untuk tahun ini aja kalau Ya udah, ini urus. Ini yang urus. hari ini terakhir. Ini yang urus nih. Zainal Abidin dulu yang suruh buat kurikulum tinggi. Saya di kepala desa 2 periode di Pekalongan waktu Bapak Gubernur, saya selama tim sukses. Iya, yang kata saya ini ada program 2 event, satu program untuk menjawab selentingan teman-teman Ahok yang katanya tidak berubah. Nah, ini Tulis nama HP-nya deh. Ya, yang kita pelajari. Ya, udah, sudah Pak. Deh. Berapa sama? Pak tulis nomor handphone. Ini kan proposal nanti masuk ke situ aja dulu. Tolong Bapak siapin waktu Pak nanti. Enggak, kita sih langsung uji coba. Nanti yang masuk ke resapan air di Monas langsung diuji coba, kita lihat. Kalau cuma teori itu udah susah. Banyak yang masukin. Kamu coba ke Monas sekarang, udah ada yang uji coba. Pak, terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih. Iya, suruh si Nail urus deh. Oh iya, baik. Kita mau selidikin. Ya. Ya Pak, silakan Pak, silakan. Suruh si Nail deh. Mau kamu cuek aja. Nyelonong. Ini ada hubungannya Pak sama tembak? Nggak tahu, kamu sih tanya polisi. Nggak tahu. Ya kalau nggak mau nyulitin mereka, tergantung mereka. Mereka seperti apa? Oh enggak, kalau parpor harus 3 dong. Kecenderung parpor harus 3 dong. Kan kita kan tadi kan mengapresiasi parpor juga. Parpor kan terserah kita sebetulnya. Mas kan saya balikin ke teman Ahok duduk, pokoknya gimana. Yang penting kan bagi saya bilang gini. Tujuan awal saya bicara sama teman Ahok. Kan kita khawatir tidak dicalonkan oleh parpor. Karena dalam persepsi kita pasti parpor nggak mau calonin kita. Gitu. Nah kita mau kumpulin 1 juta. Dalam pengumpulan belum 1 juta saja, Nasdem dan Hanura sudah ikut. Waktu itu juga belum cukup kan. Lalu Golkar juga ikut dan semua tanpa syarat, tanpa minta wakil. Nah saya bilang ini juga mesti dipikirkan memberi penghargaan kepada parpor seperti itu. Kalian pikirin aja mana yang terbaik. Parpor sih siap kok. Kamu mau verifikasi juga parpor siap kok. Pak, kemarin juga Pak sempat menyatakan sempat Pak, sampai Pak akhirnya nggak jadi mengundurkan diri dari kepala Pak. Masih tanya sama beliau. Ya, aku udah ngomong teman Ahok, Pak Putu pengen buka di Bali, buka di mana silakan teman Ahok. Mau seluruh Indonesia juga silakan. Kita akan dukung untuk pelatihan supaya banyak calon-calon itu tidak didikte oleh parpor tanda kutip. Pak, ada keretakan nggak Aku masih rapat. di teman Ahok Pak? Ada keretakan nggak? Enggak, baru makan kemarin minggu. Baik-baik aja. Gak usah tanggapin di media deh. Saya pikir gini, dia kan Menko. Kita ada tim kecil yang bekerja. Bu Tuti dituduh berbohong oleh staf khususnya Pak Rizal Ramli. Kan nggak elok dong kalau tuduh di media. Kalau ada yang mau menyimpang dari kerja tim khusus, ya kamu bikin rekomendasi dong. Karena ini tim bekerja 3 bulan, melibatkan 3 menteri, melibatkan Pemprov DKI. Ya tim kan ada hasilnya. Nah kamu bikin dong, tertulis. Menurut tim seperti ini, menurut saya mau beda sama tim. Ya boleh aja, tapi tulis. Supaya saya ada pegangan. Kan Anda minta saya menghentikan
reklamasi hanya Pulau G. Ya nggak bisa pakai mulut dong, mana surat kamu? Tuh, waktu surat kamu datang, saya juga mesti lihat alasannya apa. Misal alasannya apa? Dia kan ngomong di media, saya cuma lihat di media nih, karena ini mengganggu lalu lintas nelayan. Orang kanalnya 300 meter kok, terusan Suez saja. Kapal nelayan berapa lebar sih? 30 meter. 30 juga masih 10% dari 300. Yang mengganggu nelayan yang mana lewat situ? Itu kita mesti lihat pertama. Terus kedua, itu ada di atas pipa gas dan pipa PLN. Loh, makanya Pulau G itu dipotong setengah. Dari zamannya Pak SBY atau Pak Harto, dan desain bukan saya yang bikin loh. Itu kenapa dipotong, dicoakin begitu? Karena ada PLN, karena ada kabel pipa gas. Jadi sekarang alasannya apa? Pos internasional mengatakan harus jaraknya 500 meter, nggak boleh ada kabel, nggak boleh ada apapun, listrik atau gas, karena berbahaya. Wah kalau begitu, kalau alasan itu lagi, saya berpikir MRT harus batal. Karena MRT lubangnya itu sekarang kita lagi geser, kira-kira 1 meter, pipa gas gede semua. Nah kalau begitu proyek MRT harus bahaya bos, 1 meter. Sama terowongan ini pipa gas, ini MRT. Kamu ngomong itu ya. Makanya maksud saya, Anda kalau mau cari alasan, cari aja, nggak apa-apa. Saya mau oke kok cari alasan. Tertulis dong. Saya nggak mengatakan itu. Kalau Anda mau buat alasan, mau ciptakan alasan hebat pun, silakan. Kalau orang pintar, doktor kok. Kalau saya kan nggak doktor. Ya kan tolong kasih saya alasannya tertulis. Belum. Kirim ke istana aja kemarin Pak, saya baca berita Johan Budi aja bilang belum ada surat. Nah sekarang saya tanya, ini kelas Menko apa kalau begitu? Kalau mau ngomong jangan ngomong di media gitu, tertulis. Saya bukan membela ini pulau harus dipertahankan, bukan loh, jangan dipelintir-pelintir bahasa saya ya. Bagi saya, Anda kalau ada perintah tertulis dasar hukumnya jelas. Misalnya Kepres dibatalin, saya ikut, saya pasti ikut. Menko lebih tinggi, ada 3 menteri katanya, masa gubernur nggak mau ikut? Ikut. Anda juga jangan lupa ya, gubernur DKI setara dengan menteri, undang-undang yang tulis. Ini gubernur DKI, undang-undang mengatakan khusus gubernur DKI jabatannya setara dengan menteri. Ini undang-undangnya, Bu. Itu aja. Kan kemarin kan 3 bulan moratorium, masih pusat mereka udah stop semuanya. Pengusaha udah kerabakan, yang nggak stop kan cuma yang CD gara-gara pelanggaran kanal, makanya dia harus beresin. Jadi kalau Pulau G malahan dia belum nimbun. Jadi kalau dia merusak lingkungan segala macam, dia baru mulai nyedot lumpurnya, itu yang CD itu. Ya sekarang alasannya pipa gas itu potong setengah. Dari dulu ya, makanya bentuknya jadi kecil. Dia hanya 100-an hektar. Kenapa dibuat belok itu? Karena menjauhi dari PLT. Makanya saya bilang gini deh, bagi saya sederhana aja kok. Emang punya saya Pulau G. Saya mah nggak ada urusan gitu loh. Yang penting Anda bikin tertulis, saya pelajari. Bukan ngomong di media. Makanya kalau dia ngomong kayak begitu juga menurut saya nggak pantas ngomong kalimat ini gubernur atau karyawan Podomoro. Kalau gue karyawan Podomoro, aku udah kena 15% bos. Untuk ya kan jadi itu tuduhan sama lah kayak oknum DPRD tuduh saya dulu gubernur Podomoro. Nggak tahu yang nego-nego sama mereka siapa, terima duit Karisman siapa, DPRD juga. Nggak tahu. Arori, 3% lebih. Itu yang membuat kami dulu kesulitan. Itu kalau mau bantu orang miskin, karena hanya boleh di bawah garis kemiskinan. Orang sakit ternyata hampir 50%. Nah, ternyata kita gunakan kebutuhan hidup cukup atau kebutuhan hidup layak untuk UMP, kan 2,5 juta. Orang miskin Jakarta itu bukan 3% lebih loh, 17%. Jadi pengen hitung semua orang yang di DKI? Saya pengen lebih baik hitung yang betul. Termasuk yang KTP DKI dan non KTP DKI? Enggak, non DKI nggak boleh dihitung. Iya. Makasih Pak. Makasih. Uang tamu Pak. PT Gedung Jaya udah turun ya? Udah. Ya kalau tanggal lama udah kirim. Terus penanganan secara langsungnya kapan?
langsung diambil alih aja. Tinggal kan biasanya dia sudah turun begitu, pada proses serah terima, dia alat udah masuk. Kapan udah bisa bekerja? Harusnya sudah mulai masuk ya. Soalnya kan sampah udah banyak numpuk juga kan. Harusnya udah masuk. Harusnya udah masuk. Sekarang udah harus bisa bekerja. Harusnya ya. Kasih Pak. Ya, menurut saya waktu kami masuk sih jalan sendiri-sendiri ya. Misalnya tuh buat bank garansi saja, hampir semua BUMD nggak pernah memakai Bank DKI. Misalnya rapat, hampir nggak pernah BUMD memakai bodong hotel kita buat rapat atau ruang rapat kita. Atau contoh, beli beras, mana pernah kejadian hotel beli berasnya sama food station, sama pemasok yang sendiri. Bukan kita mau membangun konglomerasi, bukan. Tapi artinya itu kita supaya saling sinergi kan. Bisa contoh BUMD kita food station mau beli beras, penyumbangnya kemana? Bukan ke Bank DKI. Kalau Bank DKI kan dia nggak perlu banyak, ini kan bisa dijamin langsung. Kita pasti nggak mungkin dia macam-macam. Termasuk dulu kita juga nggak memasukkan banyak orang profesional. Kalau sekarang kan hampir semua profesional. Kecuali ada beberapa pejabat yang memang ada kepentingan baik kita taruh. Selebihnya nggak ada. Dari 20 BPD masih yang jadi yang perlu ditingkatkan lagi. Sebetulnya hampir semua udah relatif oke ya. Udah semua udah mulai berbalik. Saranajaya juga relatif sudah oke. Jakpro juga udah relatif. Saya kira sekarang relatif semua udah Dharma Jaya, Pasar Jaya sudah mulai. Berarti performanya sudah seperti Bapak harapkan? Iya, tapi belum mencapai targetnya kita. Target saya kan mau menekan misalnya sembako. Kita belum kuasai sembako. Padahal kalau dihitung survei kebutuhan hidup layak, hampir 70% kan habis di sembako. Nah, kalau kita pengen menekan supaya kok garis ini nggak naik, tambah mahal. Kalau dia naik kan orang miskin nambah nih. Ya kamu harus tekan sembako dari mana? Mesti ada sinergi antara Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya, tentu dan Bank DKI. Termasuk juga TOD, LRT segala macam. Semakin disebarkan kan, bicara makanan kan pengiriman, biaya. Nah kalau makin tersebar pasarnya, makin tersebar dia punya TOD yang lain, properti, ada pasar lagi, ini akan saling mendukung. Mencapai target Bapak Yuri itu, ya semua lagi ngejar target, termasuk Turisindo nih payah. Nah, sekarang kita ganti, kayaknya semangatnya sudah mulai beda nih. Nah, semangatnya, suasananya, begitu masuk ke lobi aja udah lebih beda, lebih terang. Dulu aduh masuk aja, begitu masuk udah kayak masa depan suram di hotel, nggak enak gitu loh. Sekarang kamu coba lihat masuk ke lobi ya hotel ini sekarang rasanya lebih enak. Lu waktu saya datang gitu ya, aduh, saya aja pikir siapa yang menginap di hotel ini. Gaya sih bintang 4 gitu loh, bintang 7, bintang 4 ya. Tapi ini oke gitu loh. Saya kira itu aja ya. Pak, tanggapan soal ini pelarangan bajai di Medan Merdeka dari dulu kayaknya udah begitu ya. Sampai sekarang masih Pak? Iya. Itu udah koordinasi ke bawah? Aku nggak tahu, kayaknya dari dulu gitu. Aku nggak tahu. Sampai sekarang masih Pak? Iya, dilarang aja udah kalau masih. pengelolaan TFB sampai sekarang. Ini tanya sama Jakpro, mereka kerjain. Pengelolaan sampah Pak. Oh kita akan ambil alih kan udah mungkin bisa masuk hari ini udah bisa masuk alat. Kan ada pembangunan ITFB, Yang punya mereka kan. itu yang tugasnya DKI untuk membangun itu Pak pengelolaan sampah. Ya itu kan nanti kan dia gugat, mamanya kan dia nggak dapat. Nanti tunggu aja prosesnya. Kan soal yang alat berat itu Pak udah menjadi sanksi buat PT apa? Mana ya? Atau kelebihan bayar alat berat. Nggak tahu, itu lagi diproses, lagi dipanggil. Udah rekomendasi udah jalan belum Pak? Udah perintah kok. Makasih ya Pak. Makasih Pak.